Kita minta dari Tuhan apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Mari kita terus sejenak. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Bapa yang di surga yang sudah lihat kami sampai pagi hari ini dengan badan yang segar, urapan yang baru. Saat ini Bapa berbicara kepada kami, apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Bapa berbicara kepada kami sebab kami sebagai anak-anak-Mu akan mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa yang di surga. Amin. Saya langsung ke firman. Mari kita lihat firman di Wahyu. Kita Wahyu 2. Kita Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Mari kalau bisa kita semua baca bersama-sama. 1, 2, 3, mari. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, engkau tidak mengenal lelah. Yang aku masih lakukan karena engkau telah meninggalkan yang semula. Sebab itu yang ada betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki-Mu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi yaitu engkau membenci segala perbuatan penipu-penipu Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga yang mendengar apa yang dikatakan jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. kalau kita lihat
dari ayat 1 sampai 7. Apa salahnya kita sebagai orang Kristen? Dan kita lihat kalau ayat ke-7 di sini, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini saya ambil, jadi kita lihat kalau di Wahyu, dari mulai Wahyu 2 ayat 1 sampai Wahyu 3 terakhir, itu bicara mengenai 7 jemaat. Itu bicara mengenai bukan orang yang belum kenal Kristus, tapi orang yang sudah kenal Kristus. Apa yang harus kita lakukan, terutama di ayat-ayat zaman ini. Dan di sini saya lihat mengapa saya belajar Tuhan Yesus. Mengapa yang pertama Tuhan bicara mengenai jemaat di Efesus. Kalau kita tadi baca ayat 2 sampai 3, seakan-akan kita orang Kristen yang benar. Apa kita sebagai orang Kristen semua kita sudah lakukan. Kita senang ke gereja, senang ada kesulitan kita bantu. Pokok kita kerjakan yang terbaik untuk gereja. Kita bisa lihat di ayat 2. Kita baca satu kali lagi di ayat 2. Jemaat Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu pekerjaanmu, baik daripada-Mu maupun ketekunan-Mu. Aku tahu bahwa Engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa Engkau telah mendapati mereka berdusta. Ketiga, Dan engkau tetap sabar ketiga, Dan Engkau tidak mengenal lelah. oleh karena namaku dan engkau tidak. Kita lihat seakan-akan kita orang Kristen yang sempurna. Semua kita sudah lakukan. Untuk gereja apa saja kita lakukan. Tapi kalau kita renung, kita lihat ayat 4 sampai 5, mengapa Tuhan mencerahkan kita? Kita lihat keempat, kita baca sekali lagi. Keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena Tuhan meninggalkan kasih-Mu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakimu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kita lihat ayat 23, kita lakukan semua. Tapi mengapa ayat keempat, kelima Tuhan mencela kita meninggalkan kasih semula? Kita bisa lihat caranya. Saya bisa kasih ilustrasi yang gampang-gampang. Waktu kita mencintai seseorang, apalagi anak muda, setiap hari kita harus melihat dia. Kita tidak usah lihat saja, kita sudah senang. Apalagi kalau ketemu dengan dia, bisa berbicara dengan dia, apa saja dia mau, apa saja kita ikut. Dan kemungkinan dia suruh kita korbankan apa, kita akan lakukan. Mengapa saya bisa bicara begitu? Sebab kalau lagi jatuh cinta, apa saja kita akan lakukan. Lihat dia tak senang, kalau ngelihat aku gelisah. Kita sebagai orang Kristen, waktu kita mau mengenal Tuhan, kita mulai cinta mula-mula. Setiap hari, kita mau ke gereja. Kita mau dengar firman, kita mau lakukan apa saja yang Tuhan. Pokok apa saja kita akan kerjakan. Tetapi lama-kelamaan itu akan sering mulai malas, baca firman mulai gak suka. Tuhan minta dari kita sebagai orang Kristen. Dari saya kalau lihat dari jemaat di Wahyu dari ayat 1 sampai jemaat 7 jemaat, itu berbicara kepada orang Kristen yang sudah mengenal Kristen, bukan orang yang belum mengenal Kristen. Kita mau Tuhan minta kita sebagai orang. Tuhan bukan saja mau kita lakukan apa yang, tapi Tuhan mau bersekutuan dengan dia. Dia inginkan itu. Kita lihat nggak usah banyak-banyak. Kalau suami istri bersekutu intim, pasti akan menghasilkan sesuatu. Seperti kalau suami istri berhubungan yang intim, pasti menghasilkan, bisa membuahkan anak. Kalau dia tidak akan ada anak, pasti mereka periksa apa sebabnya sampai dia nggak punya anak. Ada masalah apa? Sebagai orang Kristen, kita dengan Tuhan mau ada bersekutu dengan dia. Saya pernah bilang Tuhan,
Bagaimana kita supaya bisa bersekutu dengan Engkau? Jangan gampang. Dia kasih untuk hidup saja. Kamu tahu secara jasmani kita sebagai orang secara jasmani. Hidup kita harus perlu apa? Makan, minum. Kita harus perlu. Kalau kita sebagai orang, hidup kita nggak makan, nggak minum, bagaimana kita bisa sehat? Kondisi kita bisa baik. Apalagi waktu zaman COVID. Kamu lihat orang mengapa supaya dia punya imun bisa kuat daya tahan. Sebab dia harus makan yang baik, minum yang baik. Minum, makan, tambah vitamin segala macam supaya tubuh sehat. Waktu COVID datang kita punya tubuhnya sehat, kita tidak gampang terserang penyakit. Sebaliknya secara rohani, supaya kita punya rohani kuat. Kamu lihat, pertama-tama karena ini dia bilang doa itu seperti minum. Dan saya tahu orang Kristen kalau doa itu sering kemana-mana doa semua. Tapi makanan, kamu tahu makanan firman yang kamu harus jangan makan. Mengapa saya makan terus harus makan yang mengandung vitamin, mengandung gizi supaya untuk kamu sehat. Firman Tuhan berkata di Yeremia 15 ayat 16 dia berbicara begini. Lalu bisa kasih tunjuk Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegembiraan bagiku dan menjadi kesukaan hati. Sebab namamu telah diserukan atas yaitu Tuhan Allah semesta. Dan firman itu sebagai makanan kita harus menikmati. Firman itu menjadi kegembiraan. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa kita tuan-tuan tidak baca firman. Harus, saya bilang harus. Mengapa? Sebab itu akan untuk kita hidup selanjutnya. Dan ayat ini betul-betul kita harus menikmati. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak bisa doa saja dengan firman. Itu setiap hari. Kalau secara jasmani kita makan 3 kali. Secara jasmani baca 1 kali saya sudah bangun. Tuhan mintakan. Jadi kamu bisa bilang, kamu ikut Yesus. Kamu harus terima Yesus. Bagaimana kamu cuma bisa terima? Tapi kalau kamu tidak lakukan bagaimana? Persekutuan dengan dia sangat-sangat penting. Sehingga di ayat 3 tadi, ayat 4, meninggalkan kasih murahmu. Sebab saya tahu kalau orang lagi cinta Tuhan, apa saya mereka lakukan? Terutama saya pernah dengar Ibu Mei bicara suaminya waktu dia menjadi Tuhan. Aduh, dia betul-betul apa saja dia akan lakukan. Dan lakukan dia akan terapkan. Jadi Tuhan di ayat 4, kamu sudah meninggalkan kasih semua. Pertolongan. Sering bilang firman. Sedang kita tahu firman itu apa? Tuhan Yesus sudah nggak ada. Tapi sekarang yang ada firman. Mereka sering bilang, bagaimana pun saya bisa tahu firman? Bisa tahu Tuhan Yesus berbicara. Tuhan Yesus adalah firman. Mengapa Tuhan Yesus adalah firman? Kalau kita di Wahyu 19 ayat 13, kita bisa buka Wahyu 13, Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 dan Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Itu Yesus. Dengan jubah yang telah dicelupkan dalam darah. Pengorbanan Yesus. Namanya ialah firman Allah. Bagaimana kalau kita bisa tahu Yesus berbicara? Firman. Dan banyak di firman Tuhan berbicara firman Allah. Saya sering tanya mereka begini, kalian sudah lihat Yesus atau belum? Mengapa kalian percaya? Kan kita belum lihat, tapi kita percaya. Mengapa? Tapi Roma 10 ayat 2, firman iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita yang dengar karena itu bukan, tapi kita
Wahyu itu juga di Roma 10 ayat 9 dia bilang, firman iman. Mereka beritakan firman iman. Jadi iman itu sangat penting. Jadi kita percaya bahwa Yesus itu iman kita. Apakah kita sudah lihat? Belum, tapi kita percaya. Dan firman Tuhan berkata di Ibrani 6, orang tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Jadi semua firman Tuhan sudah jelas. Sering kita tanya begini, kita mau cari apa di dunia? Kita mau tahu yang baik mana kita? Kita mau cari jalan yang apa? Tuhan Yesus bilang, sering orang jalan apa yang kita harus di dunia, kita harus ada pilihan jalan. Setiap kita hidup kita harus cari jalan. Ada dua jalan. Kita mau cari jalan Yesus atau jalan dunia. Dan firman Tuhan sangat jelas kan. Firman iman. So, firman itu tidak jauh kepada kita. Firman itu di dalam mulut dan di dalam hati kita. Itu firman iman. Dia tidak jauh, itu di mulut kita. Hati kita. Dan saya sering bilang begini. Kalian waktu dipulihkan pertama, bukan kita punya kelakuan jiwa kita. Waktu kita datang ke gereja, Tuhan jawab, aduh jiwa kita suka kita. Bukan kita punya kelakuan jiwa kita. Dan firman, sehingga Daud, kita kalau Daud di perjanjian lama, Daud, saya paling senang baca Daud. Kalau kita ada masalah tantangan, kalian baca Daud di Mazmur Daud. Itu masalah tantangan dia akan Daud dia bilang, hei jiwa. Saya pernah bicara sama dokter jiwa. Saya bilang, ada dan dokter jiwa dengan kita kan banyak, dia panggil saya mama juga. Saya mau tanya jiwa itu, dia bilang betul, jiwa itu sangat penting. Mengapa? Orang kalau jiwa nggak betul, jiwa gila, itu semua jiwa. Terus dia bilang begini, saya mau tanya, banyak orang sekarang, orang yang mereka itu ada macam ada visi di mereka punya telinga, jangan ini kamu dan ini. Itu bagaimana? Secara kedokteran, dia bilang secara kedokteran ada orang punya apa? Itu sebenarnya bukan setan atau apa, tapi ada penyakit. Jadi dia dulu dia diam, ada suara kamu ini kamu ini. Dia bilang itu penyakit bukan itu, tapi juga secara kalau kita setan berbicara. Dan saya lihat Tuhan pernah pertama-tama pulihkan kita punya jiwa. Sehingga Daud bilang begini, hai jiwa, pertolonganku dari mana? Itu dari engkau yang saya nantikan. Itu di Mazmur 33 ada, terus 36. Dan Tuhan berkata, orang yang patah hati dan jiwa di dalam pertolongan semua dari. Jadi sangat penting kita sebagai orang Kristen yang begini tapi jiwa kita Tuhan pertama pulihkan jiwa. Mengapa saya bisa rasakan begini? Tapi saya pernah, saya rasa apa saya sudah kerjakan apa sesuatu yang salah. Pikiran saya terus main. Ini bagaimana ini? Pikiran saya sudah hidup nggak tenang. Sampai dari belakang berapa hari saya dulu nangis, mengapa saya sudah bersalah kepada dia begini baik-baik. Sampai berapa hari Tuhan berbicara, kamu jangan takut, saya sudah tebuskan kamu dengan saya. Kamu jangan, saya pulihkan kamu. Kalau saya rasa saya suka cita damai jiwa saya. Jadi kita pertama-tama Tuhan itu kan Tuhan lah, baik kita jadi baik enggak. Kita punya firman Tuhan mengapa waktu kita percaya itu di Efesus 1 ayat 3. Waktu kamu percaya kepada Yesus, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi jaminan. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja untuk dia memberikan Roh Kudus jaminan kepada kita. Jadi Roh Kudus yang menjadi jaminan. Jadi kita nggak usah. Kita kalau ada masalah, Roh Kudus sanggup berbicara kepada kita. Dan saya bilang mereka bilang, ibu, mengapa harus percaya mengapa firman Tuhan? Kita mau cari jalan yang benar, yaitu jalan di mana? Firman Tuhan berkata, ayat 14 saya, sebab dia ada jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Jadi kita harus percaya kepada Yesus, percaya kepada siapa? Tapi dia ada jalan. Kita mau cari jalan, jalan kepada Yesus. Kebenaran dia akan tunjukkan kebenaran kepada kita, yaitu melalui Roh Kudus dan hidup. Dan kita tahu hidup bukan kita habis mati, kita ada hidup yang kekal di dalam dia. Tapi sebagaimana kita orang kita tahu. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman, mana kita akan tahu? Sering orang bilang mendengarkan dan melakukan, itu di Yohanes 15 ayat. Tapi lebih jelas, bukan saja mendengar dan melakukan, tapi dia 23 dia bilang, kalau kamu mengasihiku, kamu mendengar perintahku dan mengikuti menurut firmanku, menurut. Kalau kita tidak pernah baca, mana kita tahu apa yang difirmankan. Tapi Yesus sendiri berfirman. Mengapa kita harus melakukan? Melakukan, tapi kamu tidak pernah baca, kamu tidak tahu apa yang Tuhan Yesus mau kita jalankan. Dan dari belakang terakhir, banyak yang Tuhan bukakan kepada saya. Mengapa? Bagaimana kita, kalau kita nggak baca, kita nggak tahu. Dan saya kata, ibu, tapi saya sudah baca, saya tidak mengerti. Minta, Tuhan sanggup memberikan. Pasti, Roh Kudus sanggup memberikan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita mencari dia dengan sungguh-sungguh. Mengapa saya bisa bicara begitu sama saya? Dulu saya bisa saksikan begitu banyak yang saya alami, begitu banyak saya sakit yang saya pernah sakit kanker. Itu sudah dari tahun 83. Dan saya sakit itu dokter bilang ini. Saya pergi dokter kandungan. Tapi waktu dia tahu saya sakit, dia nggak pernah bilang, yang antar saya punya keponaan, punya istri. Itu dia dokter, jangan kasih tahu untuk pasiennya. Kalau dia punya umur nggak sampai anak. Tapi kasih tahu untuk suami. Kalau dia sudah tidak lagi. Dan dia suruh suaminya harus datang ke Jakarta. Sebab harus diradiasi. Waktu itu belum ada kemo dan harus tanda tangan. Tapi dia bilang untuk saya, dokter, ibu, pokok ibu punya suami datang atau tidak 2-3 hari saya harus melakukan. Ibu punya suami tidak datang, saya akan tanda tangan. Baik, saya bisa ambil tindakan. Tapi saya juga tidak tahu saya sakit perut parah. Dan dokter itu sangat keras. Dokter itu Lukito, Lingkadun, dokter Ibu Tin Soeharto, dokter pribadi. Seorang dokter, itu yang saya baru lihat. Waktu Pak Ek datang pagi, saya harus ambil tindakan makan pasang radiasi. Pak Ek datang di rumah sakit Ciko. Pak Ek datang dengan saya punya ponan, punya istri itu. Dia datang, dia suruh saya masuk di tempat yang saya mau ini. Terus dia sama Pak Ek ke dokter. Dok, ketemu. Dok, ini suaminya pasien yang ada sakit. Dokter bilang, apa untuk dia? Dokter bilang, saya tidak mau bicara dengan dia, tidak mau bicara dengan Pak Ek. Kamu sampaikan apa yang saya sudah lakukan. Dia pusat Pak Ek keluar. Itu dokter. Saya tidak ada waktu bicara dengan dia. Itu dokter, Pak. Suruh keluar. Tanya Pak Ek. Tidak usah saya bicara, kamu sampaikan, saya tidak bicara. Sampai saya selama 3 bulan di Jakarta, Pak tidak pernah ketemu dokter itu. Sebab selama saya sakit 3 bulan, Pak Ek nggak pergi ke Jakarta, dia salah. Sebab waktu itu memang Pak Ek punya usaha lagi maju, terus dia sibuk. Jadi cuma dia cuma waktu itu saya sampai Jakarta, dia beli mobil, cari supir, sering antar saya ke rumah sakit. Tapi dokter itu dari belakang baik dengan saya, sampai dari belakang sampai saya sembuh, sampai 1 tahun lebih baru dia pegang tangan saya. Nyanyi, tidak ada orang seperti ini. Koki. Dokter bilang. Dia dari belakang saya. Dan dokter itu saya lihat meskipun dia keras,
Tapi setiap bulan saya harus ke Jakarta. Bayangkan kalau saya terlambat, dia telepon saya, Nyonya, mengapa dok? Sudah waktunya harus pergi. Saya ke Jakarta. Dan dari belakang saya sembuh, saya pergi sana. Musik pasiennya banyak, musik pun orang banyak, susternya sudah lihat. Ibu silakan masuk. Saya masuk duluan. Dan di situ dok baru tidak perlu dokter. Dan bahkan saya pergi dok, dia nggak mau bayar. Tapi waktu sakit saya punya dokter bukan dokter kandungan, tapi dokter sinar, kan saya harus sinar. Di situ saya belajar kita sebagai orang. Saya dulu orang ya juga baca firman, tapi ya baca ya kali-kali ya, nggak setiap hari. Cuma dia bilang orang Muslim profesor sekolah, dia cuma bilang, ibu tahu ibu sakit, saya diam. Ibu tahu ibu sakit tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Saya bilang, dok, saya mau tanya. Saya tahu kalau orang kanker orang ini kan rambu lontong. Dok, saya mau tanya. Saya rambu lontong. Ibu jangan tanya ibunya rambu lontong. Ibunya sakit tidak ada obat. Langsung waktu itu. Dokter bilang apa? Tapi ada tapinya. Itu saya tidak pernah. Tapi ibu tahu apa enggak? Saya bilang, mengapa dok? Hati yang gembira adalah obat. Itu dokter yang bicara. Saya sebagai orang Kristen, saya tidak tahu itu ada ayat di Alkitab itu. Amsal 22 ayat 2. Saya tidak tahu. Saya diam saja. Ibu tahu apa enggak? Terus, dok, dan ibu harus punya semangat hidup yang kuat. Itu akan membantu ibu. Dia nggak berhasil, akan membantu. Kita sebagai orang Kristen, jangan baca Alkitab. Mana kita tahu apa di firman Tuhan dikatakan di Alkitab. Kalau kita sebagai orang Kristen, ya kita juga baca tapi sekali-sekali. Dan di situ saya belajar. Firman Tuhan tidak bisa kita kerjakan. Kita baca hari ini baca, besok. Oh, saya nggak ada waktu. Saya pernah dengar ada satu kesaksian. Itu luar biasa. Ada satu pengusaha. Dia cerita untuk saya yang baik. Ibu Lista, ada satu pembantu. Dia itu ada orang kaya, dia ambil pembantu dari kampung, dari desa. Pembantu itu buta huruf. Bawa pergi ke Jakarta. Dia bawa pergi ke Jakarta. Tapi dia rajin bersekutu dengan Tuhan, dia bilang, Tuhan, saya ini mau dengar firman saya, tapi saya buta huruf, saya nggak bisa baca. Itu kesaksiannya. Terus dia bisa baca, buta huruf belum. Dia Tuhan juga kan bisa baca. Dia rajin bersekutu, pembantu orang dari kampung. Terus dia jadi orang kaya. Satu kali dia lihat mereka ada masalah, susah. Suaminya susah. Terus dia tanya istrinya, Bu, saya mau tanya, Bapak mengapa kok kelihatan susah pikiran? Iya, bicara rumah. Di dalam usaha ada masalah banyak, berpikiran. Oh begini, nanti kalau mau ibu sama bapak bicara dengan saya. Tapi dia baca firman, dia dulu buta huruf tapi sekarang dia sudah baca, dia minta Tuhan. Mereka bisa begini. Ya. Saya minta Tuhan akan buatkan kalian punya usaha melalui firman. Dia sudah. Saya minta ibu dan bapak satu hari baca 5 pasal. 5 pasal satu hari. Dan nanti Tuhan buatkan. Bapak punya usaha aman. Mereka lakukan ternyata firman Tuhan. Mereka punya usaha maju. Terus dia punya teman, kan dia orang ada uang, jadi dia punya teman-teman ada uang. Kamu dulu habis sudah ini mau apa kamu? Dia bilang saya punya pembantu, bertolong saya dan suruh saya baca firman. Oh kamu kasih kenal saya dengan kamu pembantu. Mereka datang. Jadi kan dia kasih jalan terus dia baca. Dan dia suruh baca satu hari 5 pasal. Harus, itu harus.
mereka usaha naik, dan dia punya omset dari pembantu dia gaji cuma berapa? Dia 1 bulan dia cetakan uang 1 miliar. Mengapa? Mereka punya usaha, mereka kasih dia uang. Dan kasih dia uang, dia juga dia setia dengan dia punya majikan. Dia nggak pernah dia suruh dia punya majikan tahu. Bayangkan 1 bulan dia cetakan uang 1 miliar pembantu yang mulai bisa ngurus. Tapi dengan Tuhan saya mau dekat dengan Tuhan. Bukakan dia yang bisa ngurus, dia bisa baca orang yang tidak. Bayangkan pembantu dari desa bisa cetakan uang 1 bulan 1 M. Sebab dia melayani orang-orang kaya semua. Kan orang kaya bukan kerjanya cuma bisa untung berapa. 1 bulan 1 M, bayangkan pembantu yang buta huruf. Tapi dengan Tuhan, tapi dia punya syarat ada. Harus baca setiap hari 5 pasal. Itu yang mereka cerita untuk saya. Dan firman Tuhan sangat penting. Kita nggak bisa dengar dari orang. Oh, kata pendeta. Kita harus mengalami sini. Kita lihat kalau kita nggak makan bagaimana. Sehingga saya sering bilang, kalian, saya cuma minta setiap saya bilang kalian sebagai orang harus firman 2 ujian ini. Bukan dengan orang banyak-banyak. Kalau orang banyak-banyak kan enak, tapi saya kayak sendiri. Kan sendiri saya kayak ngantuk. Firman Tuhan Yesus sendiri, dia sudah mati. Yang datang sekarang, dia sudah mati. Tapi dan begitu banyak firman Tuhan berbicara. Kita juga kalau lihat sebagai orang Kristen, mereka, Ibu Liti tahu Alkitab buku di atas segala buku, saya bilang buku di atas segala buku bagaimana? Firman Tuhan kan 2 Timotius ayat 3 ayat 15 itu. Kalau kamu sebagai orang sudah mengenal kitab suci dari kecil, dia akan ajar kita memperbaiki kelakuan kita. Dia kan menuntut kita untuk memperbaiki hidup kita. Dan setiap orang yang sudah menerima firman Tuhan harus berbuatan yang baik. Itu firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Dan semua firman Tuhan sudah kasih tahu. Cuma kita kalau sebagai orang Kristen kita tidak baca, kita tidak tahu. Seperti contoh saya sudah orang Kristen tapi tidak mau dokter yang orang. Ibu harus hati yang gembira. Bagaimana kita harus ciptakan hati yang gembira? Dan saya lihat bagaimana saya harus ciptakan hati yang gembira. Meskipun Pak Ek juga tidak datang. Selama 3 bulan saya sakit, Pak Ek tidak datang ke Jakarta. Pokoknya dia sudah ada mobil, ada sopir, kamu bisa lakukan apa ya? Nah bagaimana saya, waktu itu saya juga belum, ya ibu Tuhan enggak, masih main-main lah. Saya semua orang suka cari dukun gitu. Di mana dukun kita kenal, saya pergi. Mengapa saya bisa lihat, mengapa mereka itu pintar. Kejadian belum tahu, mereka sudah tahu, oh ibu mau jalan. Saya lihat, terutama mereka juga. Sesuatu yang baru, saya keinginan saya sesuatu yang baru. Mengapa mereka bisa kenal? Dan saya bisa tahu Allah Tuhan itu ada roh. Setan, dia juga ada roh. Kita kalau orang pakai ilmu, kan mereka sering baca mantra. Baca mantra itu bisa ada suara keluar. Jadi kita bisa jadi mereka punya suara keluar, kita juga suara keluar, kita tanya mereka bisa jawab. Itu sebab saya tahu saya pernah alami. Jadi saya cuma dulu diam baca mantra, ini ada suara. Saya bisa tanya, mereka bisa jawab. Apalagi Tuhan ada roh. Pastinya lebih daripada ini. Dari belakang saya juga sendiri. Mengapa saya takut? Sebab sebelum itu kita bersekutu, kita baca segala macam. Tapi kita saya sendiri takut buat ini tinggal rasanya. Saya dapat. Jadi saya tahu Tuhan ada roh. Kita percaya kepada Tuhan adalah. Jadi saya sering bilang begini. Kalau kita percaya kepada dukun-dukun itu mati. Mengapa sih? Apa yang saya percaya, saya yakin adalah Tuhan kita Yesus. Tuhan yang hidup bukan Tuhan yang mati. Sehingga apa yang kita mau, dia lebih tahu. Mengapa kita nggak cari dia?
Dari jalan kebenaran dan hidup. Nah, mulai di situ saya mulai lebih. Jadi kita sebagai orang Kristen sangat penting. Mereka bilang, Ibu Liti bagaimana? Saya bilang lakukan. Contohnya, saya bilang nggak usah banyak-banyak ya. Saya kasih contoh sesuatu. Memang saya juga lihat, suka baca yang apa sejarah atau apa. Pernah ya, ada satu zaman dulu di Cina ada panglima perang. Dia setiap kali kalau dia panah tahu tembus tidak pernah meleset. Orang perang. Terus ada orang tua kumpul-kumpul di jalan. Dia bawa tempayang isinya. Wah luar biasa kau ini. Gampang. Lalu dia bicara itu semua orang menoleh dia. Ini tua ini. Terus dia maju ke depan. Ada meja di situ. Dia taruh dia punya tempayang. Lalu tempayang. Terus dia ketika dia punya uang gowang yang kecil, biasa uang gowang dulu kecil, terus ada lubang di tengahnya. Taruh di mulut. Terus dia minyak dari botol. Dia saling di tempayang dia. Nah, tidak ada satu tetes pun yang keluar, semua masuk. Mereka bilang, mereka itu petang. Terus dia bilang, kalian juga bisa pikir, mengapa? Gampang. Disiplin, konsisten dan tekun, pasti berhasil. Sesuatu kita mau kerjakan, kita harus lakukan. Dan konsisten, tidak bisa boleh ini hari bikin besok. Setiap hari kamu lakukan dan kamu pasti berhasil. Kita juga baca firman. Tuhan, saya harus baca. Saya akan disiplin. Saya harus baca. Setiap hari saya tidak bolong-bolong masih tunggan bagaimana saya harus bikin dan kamu pasti berhasil. Pasti kalian bisa bersekutu dengan Tuhan. Mengapa tidak bisa? Yang ilustrasi gampang. Mengapa saya bisa bicara begitu? Sebab saya bagaimana saya waktu itu Tuhan. Saya juga tahu kita ikut Tuhan, sekali kita rajin, tapi sekali kita ngantuk, kita malas. Sibuk badan saya sakit segala macam. Di situ Tuhan ajar kita bagaimana kita. Jadi saya bilang orang itu bukan tetap jalan. Kamu tidak terus, tetap ada saat-saatnya kita lemah. Itu pasti ada. Barangkali kita punya usaha lebih banyak, kita lagi sibuk persekutuan dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan, mengapa saya bisa bilang sampai di jemaat terakhir Laodikia. Dia bilang, Laodikia dia bilang, Tuhan itu yang saya, kalau Tuhan kan Laodikia di jemaat di apa nih Wahyu 3 ayat 9. Bisa buka di Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Kalau kita lihat firman, barang siapa ku kasihi dia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakkanlah hatimu dan bertobat. Bagaimana Tuhan itu kalau mengasihi, dia akan ajar kita, dia akan tegur. Kita sudah jalan-jalan melenceng, dia tegukan. Sebab dia mengasihi kita. Kita lihat sebagai orang tua. Kalau orang tua sayang kita, mereka sering tegur. Kamu gak yang begini, jangan begini. Apalagi tua. Sebab dia tegur kita, ajar kita. Sebab dia tahu kalau kita lalu lewat, dia pasti jalankan yang tidak benar. Kalau dia sayang kita, jadi kita sebagai orang tua. Jangan, saya masalah banyak, saya penyakit. Itu Tuhan ajar kita, barangkali kita sudah melenceng apa. Dia ajar kita supaya kita balik kepada. Dan dengan kita ada masalah tantangan, Tuhan Yesus ajar kita supaya kita bisa lihat dalam masalah tantangan bagaimana campur tangan yang perlu kita tetap pegang pada. Firman Tuhan begitu banyak di Filipi 1 ayat 29. Di situ tuh dia bicara, kamu percaya kepada Tuhan,
Bukan saja ada kita percaya, tapi harus menderita bagi dia. Mengapa kita harus menderita? Dengan masalah tantangan kita bisa lihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Sehingga kalau ayat 20, ayat tadi 19 ayat 20 itu kalau ayat 20 itu sering. Tadi di Wahyu 3 ayat 20 Tuhan ketuk pintu. Semua itu sampai anak-anak kecil semua tahu. Apalagi di gereja di semua ketuk pintu terus ada Tuhan Yesus. Ketuk pintu ada apa enggak? Sebab itu paling banyak gambarnya. Dia ketuk pintu, dia masuk. Itu saya dapat satu sangat bagus. Ada satu mereka berkata, ada satu pelukis, dia melukis. Lukis di pintu sangat bagus. Mereka bilang, aduh, gambarnya sangat bagus. Apalagi Tuhan Yesus. Dia bilang, kalian lihat di pintunya ada salah apa enggak? Mereka bilang nggak ada salah, bagus sekali. Mereka teliti, kalian teliti lagi. Nggak ada. Mereka bilang nggak ada. Dengan kalian perhatikan baik-baik. Pintu, tapi tidak ada lubang kuncinya. Bagaimana pintu? Tidak ada pegangan bagaimana orang bisa buka dari luar. Dia perhatikan. Mengapa nggak ada di luar nggak ada? Bagaimana kalian bisa masuk? Tuhan Yesus sering ketuk kitabnya. Tapi Tuhan Yesus dia minta, dia langsung dia masuk. Langsung dia terjang. Tapi dia meminta dari kita, dia akan ketuk pintu hatinya. Apakah kita mau buka untuk dia atau tidak? Kalian tahu. Pintu nggak ada, bagaimana dia bisa masuk? Jadi kalian ikut Tuhan, bukan Tuhan panggil kita. Tapi kita harus buka hati untuk menerima dia, bukan dia masuk tercampur dan diri kita harus sendiri bagaimana terima dia. Lalu kita buka pintu hati kita, dia masuk, dia akan makan bersama dengan kita. Kita bukan ibu Yesus yang datang kepada kita, tapi kita harus buka kita punya pintu hati untuk terima dia. Firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita aduh Tuhan, Tuhan begini masalah. Tapi Tuhan mau ajar kita. Banyak firman Tuhan berbicara. Jadi saya bilang sebagai kita sebagai orang Kristen, kalau kita lihat di Wahyu dari mulai jemaat Efesus sampai Laodikia, Smyrna, karena Tuhan, kamu lihat mulai dari Wahyu, mulai firman Tuhan dari jemaat Efesus sampai terakhir ada di itu. Apakah kamu ada di dalam sini? Apakah kita sebagai orang Kristen ada di dalam sini? Jadi nggak susah-susah lah. Ya sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ya saya sampai sekarang saya katakan, kita tidak bisa lalai dengan 3 doa, pujian, penyembahan dan firman. Apalagi firman sangat penting. Jadi kalau dia tahu firman, binasa lagi. Roma 2, kalau di Roma 10 ayat 2 itu, umat Israel mereka itu mau beribadah kepada Tuhan, tetapi bukan pakai logika. Maka banyak orang Kristen yang pakai logika, celakalah mereka. Tidak akan pakai firman. Banyak sebagai orang Kristen kita cuma tahu ke gereja, tapi kita tidak bersekutu dengan dia. Dia tahu Tuhan bagaimana kita hidup yang baik. Sebab ada jalan kebenaran dan hidup. Dan jadi kita akan ikut Tuhan. Bukan kita dengar melakukan, tetapi kita mendengar perintah Tuhan melalui firman Tuhan. Bagaimana kamu menurut, bagaimana kita akan menurunkan firman Tuhan kalau kita tidak pernah baca apa yang Tuhan mau. Dan di situ saya dari belakang hari ini saya baca betul Tuhan Yesus. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Marah, kamu jangan marah sampai kalau sebelum matahari terbenam harus kamu sudah uang. Sebab kita tahu hidup kita kalau kita sering emosi, bukan penyakit kita lama-lama kita sakit hati, benci, kita bukan bagi orang, tetapi kita sendiri yang menderita. Dan di situ saya dari belakang saya baca ternyata Tuhan di Markus 11 saya punya pegangan itu Markus 11 waktu saya mengapa? Apa yang kamu doakan, kamu percaya, kamu minta, maka Tuhan akan berkati.
Kita minta Tuhan akan berikan, tetapi belum waktu akan. Dan satu hal lagi, sering orang sakit yang kita layani. Kita ikut Tuhan, kita rajin, tapi kita tidak ampuni mereka. Kakak penyakit nggak bisa. Waktu kita ampuni mereka, Tuhan ampuni. Sebenarnya Tuhan berkata di Markus 11 ayat 26, apa yang kamu minta? Tetapi 25-26. Tetapi kalau ada sesuatu dalam hati kamu terhadap seseorang, kamu harus lalu ampuni dia. Bukan kita yang bikin dia, tapi dia yang bikin kita. Tapi Tuhan Yesus bilang harus ampuni dia. Kalau kamu tidak ampuni Bapa di surga, firman Tuhan ya. Kita sering baca satu ayat, tapi kita nggak lihat di belakang atau di muka. Pernah saya satu orang itu di desa, mereka panggil saya dari baik, tolong berdoa di rumah sakit. Ibu itu, dokter bilang nggak bisa sakit, nggak tahu sakit mah. Dia punya perutnya tinggi naik, katanya hidup nggak lama. Terus Pak Eka, coba kamu lihat itu, kamu bicara sama ibu. Saya bicara, saya bilang, Bu, sebelum saya lihat ibu, sebelum saya doakan ibu, ada sesuatu dalam hati ibu. Saya juga nggak tahu, ada sesuatu yang ibu kita. Ya dengan orang juga nggak senang. Ibu berdoa minta ampun dulu. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau berdoa. Suruh dia berdoa. Saya juga nggak tahu dia dengan masalah dengan apa, saya mau. Terus habis itu berdoa. Ibu, kalau ibu bisa ampuni mereka, ibu sakit mereka. Saya juga tidak tahu siapa. Saya pulang, saya tinggal di hamba Tuhan. Ibu tahu enggak? Mengapa? Ibu itu dia dengan pendeta apa segala macam. Saya bilang saya juga nggak tahu. Cuma saya bilang dia harus ampuni. Lalu saya datang beberapa tahun kemudian, ibu yang saya doa. Susu sudah mati, kan udah dia nggak bisa makan. Enggak, dia masih ampun. Cuma itu. Jadi kita bukan kita yang bikin orang itu yang bikin kita juga harus ampuni. Firman Tuhan berkata. Banyak yang saya lihat banyak. Pengampunan sangat penting. Jadi bagaimana kalau kita tidak baca firman? Bagaimana kita akan tahu? Firman bagi saya sangat penting. Sebab saya alami hidup saya. Kita sebagai orang Kristen masuk gereja tapi nggak baca. Datang orang yang agama lain mereka yang bicara. Jadi saya bilang, mengapa sampai pertama Efesus macam dia mati. Kamu bisa lakukan untuk gereja, bisa lakukan untuk semua, tapi kalau tidak ada persekutuan dengan Tuhan, percuma hidup kamu. Jadi persekutuan sangat penting. Jadi saya bilang kita tidak bisa bohong. Setiap hari, mengapa setiap hari kita harus makan? Mengapa firman Tuhan tidak bisa? Yang banyak kesaksian, seperti tadi pembantu luar biasa. Pak, luar biasa pembantu. Bisa cetak uang 1 bulan 1 miliar. Pembantu yang buta huruf. Itu di Jakarta. Dia intelektual di Jakarta. Dan dia setiap kalau dia konsen sama orang, tugasnya baca firman Tuhan 5 pasal setiap hari. Ucapan luar biasa. Bayangkan pembantu bisa cetak uang 1 bulan 1 M. 1 bulan 1 M, bayangkan. Tapi dia tidak ambil uang. Dia suruh dia punya majikan pembantu 1 M. Itu pembantu. Tapi yang lain orang-orang semua ada uang. Saya luar biasa. Pembantu yang tidak tahu hutang buruk, tapi minta dari Tuhan. Tuhan kasih dia pengertian di dekat. Jadi banyak kesaksian kita bisa lihat yang sering orang yang itu kesaksian luar biasa. Semua orang ada begitu, tapi bagaimana kita dengan Tuhan? Tidak usah banyak. Kemarin kalau saya dengar Ibu Mei sangat, saya lihat kalian yang kesaksian luar biasa. Saya firman Tuhan berkata begini. Kita kalau buka di Wahyu 12,
Iblis itu setiap hari menuduh kita, oh kamu sudah berkuasa, kamu sudah, kita hidup tidak tenang. Itu bisa dibuka kalau kita buka di Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Bisa buka, supaya lebih tahu. Dan kita bicara satu firman, nggak ada tafsir. Wahyu 12 ayat 10. Atau kalau nggak itu baca. Dan aku mendengar suara yang menyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah dan kekuasaan Dia yang dimurahi. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara yang mendakwa mereka siang dan malam. Ya. Iblis setiap hari mendakwa kita, bukan pagi malam kita kamu sudah berkuasa, sehingga jiwa kita nggak tenang. Banyak orang saudara, ibu atau saya nggak tenang, setiap hari ada pada firman Tuhan itu ada. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan dia? Kita baca selanjutnya ayat 11. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia dengan dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai di dalam maut. Kita bisa mengalahkan dengan darah anak domba, dengan kesaksian hidup kita. Jadi kesaksian hidup itu sangat penting untuk kita berbicara. Orang bisa menguatkan. Kita bisa menguatkan orang. Penting. Jadi bersaksi sangat penting. Mengapa penting? Saya bukan di sini hanya di Yohanes 15 ayat 22 ke 20. Kita bicara. Kamu kalau dengan Tuhan sudah biasa, kamu harus bersaksi 20%. Jadi kalau orang bersaksi itu sangat penting untuk menguatkan. Sering orang, dia punya kesaksian luar biasa. Kamu juga akan mengalami, tapi kamu sungguh-sungguh punya. Pasti kamu akan mengalami. Tuhan tidak pilih orang. Jadi kita sebagai orang Kristen kita harus tahu dengan firman Tuhan kita akan mengalahkan dengan darah anak. Tuhan Yesus sudah korban. Sampai terakhir, waktu saya ingat bukan itu saja, waktu saya umur 71 tahun, itu saya didukung Tuhan Yesus. Hari ini saya kasih kamu hati, dalam hati hadiah apa? Pagi hari saya tunggu, saya berdoa bersih. Hadiah saya, yaitu firmanku dan perkataan ikut dan itu pakai untuk kamu itu. Pakai untuk kamu itu. Firmanku dan perkataan pakailah untuk kamu. Jadi kalau saya ada masalah-masalah, firman pasti muncul. Kalau nggak muncul, hadiah langsung hadiah saya harus baca itu. Sebenarnya sudah kasih. Kalau seseorang kasih yang baik, kita harus kasih keluar, kita lihat dia. Masa firman Tuhan dia kasih, makanya masa kita nggak baca hati. Itu saya tidak akan. Kalau saya umur itu sampai terakhir dari belakang saya waktu barusan mau tahun baru saya ada di Malaysia. Dengan Tuhan, apa yang Tuhan kata? Selama kamu hidup ikut saya, renungkan apa yang saya pernah perbuat kepada kamu. Ikutkan itu. Coba kamu renungkan selama kamu ikut saya selama berapa sudah apa yang saya sudah kerjakan. Saya dulu renungkan begitu banyak Tuhan. Terus Tuhan kamu. Yang nggak menang, saya kasih contoh kamu lihat. Kamu sebagai seorang ibu, waktu kamu hamil, mau ada apakah kamu menderita? Sakit sebentar, apalagi saya punya anak yang kedua, saya hamil anak yang ketiga perempuan. Selama saya mulai hamil sampai 9 bulan muntah setiap hari, muntah enggak sama. Makan sedikit keluar sampai mau melahirkan. Jadi saya setiap hari suntik, saya bertahan selama 9 bulan.
Setengah mati muntah tiap hari. Terus habis itu waktu kamu mulai, wih kamu senang, wih saya sudah dapat anak, wih anak perempuan, apalagi itu anak bagus, ayo anak cantik, senang. Waktu kita terima Yesus terima, Tuhan Yesus sangat senang, kita ikuti dia senang. Tetapi ada tetapi, waktu kita masih kecil, anak-anak masih kecil, masih ikut kita, aduh kita gendong, mereka ikut, mereka nggak bisa, mereka masih kecil, mereka nggak bantah apa kan. Tapi waktu mereka sakit, apakah kamu sebagai orang tua kamu dia khawatir? Aduh, anak mengapa nggak mau makan, mengapa sakit? Kita nggak berpikir dia rawat ini. Tapi lama kelamaan mulai beliau mulai ada pemberontak kan kecil. Sekali kita bicara nggak dengar, apalagi kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah bergaul. Mama itu repot, mama bicara kita bosan. Adik terjadi. Apakah kamu sebagai orang tua kamu tidak hati tiap sakit? Saya sebagai tuan, saya mulai kamu tengok tua, wih luar biasa senang. Tapi lama kelamaan mulai rasanya sudah pintar, mulai tidak ikut. Apalagi kalau sudah besar, apalagi sudah dengan pacar sudah lari ke alaman. Apakah Tuhan tidak sakit? Apakah kamu pikir? Saya nangis. Dan saya sebagai Tuhan, setiap hari firman Tuhan, setiap hari dia buka tangan untuk kita yang tegak teguh, tidak mau berbuat. Dia akhirnya, kamu tidak usah. Dia tidak mungkin menunggu kita setiap hari kalau kita bisa berbalik. Kan kita lihat contoh, enggak sudah anak yang hilang. Bagaimana anak support forever. Tetapi ayahnya setiap hari tunggu dia. Mengapa saya bilang tunggu dia? Dia dari jauh. Ayahnya sudah lihat. Mengapa dia setiap hari sebagai ayah, setiap hari dia tunggu dia punya anak yang hilang. Dan kita sebagai orang biasa, kita sudah jauh, kita kembali. Tuhan maaf benar. Jangan kita dengan masalah tantangan dapat saja. Aduh Tuhan, saya nggak bisa. Mengapa saya dapat? Periksa diri sendiri. Apakah benar dia lakukan? Dia bukan baik, tapi dia jalan kebenaran. Saya bisa bilang orang sering, wah dia itu sangat baik, tapi benar atau tidak? Masalah ada. Contohnya nggak jauh-jauh. Seperti kita punya saudara, ada yang pelayan, pejabat ada yang, mereka baik terhadap saudara. Mereka bisa kasih kamu, tapi bisa kasih. Tapi apakah mereka jalankan yang baik? Dengan uang yang mereka dapat, apakah mereka jalan korupsi atau apa segala macam? Tapi dia berbuat baik, orang dan dia baik, tapi dia benar atau tidak? Dan Tuhan kita Yesus bukan turun jalan yang baik, tapi jalan yang benar. Jalan kebenaran dan hidup. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen berbahagia. Kita punya Tuhan yang luar biasa, sangat mengasihi. Dia bisa korbankan, dia punya diri. Seperti tadi, Tuhan kamu sebagai orang tua, kamu korban. Tapi mereka bertemu. Apa kamu tidak bisa? Tuhan korbankan, dia punya diri untuk kita. Kita harus bersyukur. Dia mau mati untuk kita. Mengapa tegak hal-hal kecil kita tinggalkan? Pada dia setiap tangan, setiap hari. Jadi kalau kita tidak baca firman, kita tidak tahu. Tapi kita baca firman, oh Tuhan Yesus Maha Pengasih. Dan saya sering bilang orang, kita percaya itu iman. Iman itu kita harus lakukan, bukan kita percaya. Tapi iman itu ada pengharapan. Mengapa saya bisa dapat? Saya waktu dapat ayat itu Ramadan, saya punya mama waktu sakit di Semarang. Waktu sakit, saya ada di Malaysia. Lalu adik saya bilang, Ciri kalau bisa Ciri berangkat. Mengapa? Mama sakit. Memang saya sudah dengar saya mama sakit. Dia batuk-batuk masuk rumah sakit, saya suruh masuk. Terus habis itu dokter bilang mama sudah enggak lama. Sudah kalau bisa anak-anak yang ada cukup panggil. Lah saya di Malaysia, terus sama saya perempuan, mama. Pas saya tahu jam 9 kan, mama, saya cari tiket mama berangkat. Tapi ini bilang mama sudah, cuma tunggu. Saya berangkat, saya dengan Pak Ed. Waktu tiket gua sangat mahal. Itu tiket waktu bilang hari libur jadi tiket waktu dari Malaysia ke. Padahal saya ada orang yang antar Pak Ed. Dia beli tiket pagi masih 2 juta.
Waktu saya mau berangkat, tiketnya 5 juta, 6 juta dari Malaysia ke Jakarta. Sampai anak saya, pokok saya beli untuk apa namanya, Pak Eken, tidak usah Papa tanya, Papa harus berangkat dengan Mama. Saya berangkat. Mama saya kan tinggal di Semarang, dan saya berangkat, saya punya anak rohani sampai ke Ibu Lit, Mama Liti, kita tunggu, mereka tunggu saya bilang apa, naik kereta api. Jadi mereka tunggu saya di lapangan, mereka langsung sudah beli tiket untuk kereta langsung sampai sana malam langsung kita berangkat ke Semarang. Di situ saya lihat tuh firman Tuhan, bersukacita dalam kesusahan, bersukacita, sabar dalam kesusahan, terkumpul. Itu di Roma 12. Jadi pas saya mau nangis, firman itu muncul. Bersukacita dalam pengharapan, kamu harus punya pengharapan, bersukacita. Saya sudah nggak nangis. Tapi mama saya sakit itu betul-betul pelajaran bagi saya. Sampai di Semarang saya bicara sama dokter. Dokter bilang, dok, bagaimana? Dokter bilang, ibu, ini kan orang sudah tua. Saya punya mama 92 tahun. Saya juga tidak bisa bilang mama, kamu tunggu. Kapan, sebab sudah tua jadi penyakit kan. Penyakit orang tua. Saya sudah tunggu. Dalam penungguan, mereka bilang, mesti pasang. Kasih makan susu dari hidup segala macam tidak bisa makan. Kasih makan segala macam. Tapi setiap ada masalah, itu firman muncul. Sampai dari belakang mama saya meninggal. Itu saya lihat paling sedih. Mengapa? Saya punya adik kan ada di Semarang. Waktu itu semua saya punya adik datang ke Semarang. Saya punya adik juga tinggal nggak jauh. Ada di Surabaya, Jakarta. Tapi saya lihat mama saya orang tua nggak tahu kapan meninggal. Sedangkan adik-adik saya juga udah kerja. Saya suruh pulang. Pak Irman, kamu tuh sudah kamu punya saudara-saudara. Mereka ada kerja. Kalau mereka tunggu saya punya mama sampai meninggal kapan? Mereka ada kerja nggak bisa tinggal lama-lama. Pak Irman marah saya. Kamu punya adik-adik dua, kapan dia kamu mau pulang? Di sini saya ada. Dan saya punya adik. Saya suruh. Terus sampai hari lama juga 2 minggu mama saya meninggal. Tapi sebelum meninggal saya sudah rasa sudah nggak enak. Saya langsung malam, kalian datang, kemungkinan mama sudah nggak enak. Tapi waktu sore saya pernah tanya dokter, bagaimana? Saya punya mama punya darah naik turun segala macam. Bu, tidak mungkin ibu mama meninggal, dia masih belum. Mengapa? Waktu itu periksa oksigen masih 99. Dia punya darah, memang kayak darah naik turun itu. Suhu badan biasa sampai 38, 39. Tapi waktu itu 35. Dan dia punya tekanan darah biasa turun, tapi waktu itu 90, 60 masih bagus. Jadi ibunya mama nggak mungkin bisa meninggal. Tapi semua bagus. Tapi perasaan saya nggak enak. Malam itu sore saya sudah kasih tahu saya punya hari. Sekarang kalian berangkat. Waktu hari itu ada hari raya haji kan. Jadi pesawat penuh, semua penuh, kereta api semua penuh. Saya sudah itu. Terus meninggal. Waktu itu saya sudah nggak enak. Saya berdoa, saya minta Tuhan kalau buka jalan, mama saya bisa jalan dengan baik. Sampai malam, kalau pagi hari, adik saya yang jaga, malam saya yang jaga. Kalau pagi saya jaga, saya bilang, mama malamnya adik saya jaga. Terus saya bilang, malam, kamu jaga mama dulu. Kalau ada apa-apa, kasih tahu saya. Pas saya pergi di hotel juga nggak jauh dekat. Pas malam jam 2 saya mau telepon, sudah tidur saya nggak. Kan perasaan saya nggak enak. Pas jam 4 adik saya telepon, Ciriti, mama tidak. Lah kamu? Saya juga nggak tahu, saya tidur pas kaget bangun. Rumah saya punya murid sudah terpisah. Terus langsung panik. Sudah. Saya ke rumah sakit, saya datang, dia mama saya. Baru saya tahu kalau orang meninggal di rumah sakit tidak bisa jenazah tinggal itu, harus pindah di tempat jenazah. Datang saya dengan Pak
Tapi saya heran, selama saya di Semarang, saya jaga baik nama Pak X, saya nggak tahu saya. Dia tiap hari sakit perut, sakit pokok segala macam, pusing lah segala macam, pokok sakit. Depannya dia di hotel. Saya biasa dengan mama. Pas kita datang, terus ibu harus bawa jenazah pindah di. Ya sudah nggak apa-apa, bawa saya ikut. Baru baik perut sudah sakit segala macam. Saya punya adik lagi pusing, aduh ciri saya nggak tahan. Dia bilang kamu istirahat, baik pulang di hotel, saya atur. Jadi tidak ada orang, saya sendiri-sendiri. Sampai habis itu tapi saya sudah bicara dengan orang yang pemakanan rumah duka. Mereka datang. Saya bilang, saya mau pulang dulu, saya mandi dulu. Saya atur semua selesai, saya mandi. Adik saya zaman. Ciri mereka sudah datang mau koordinasi. Zaman apa? Saya cepat-cepat saya pergi saja. Itu yang saya lihat paling sedih. Waktu itu tidak ada baik, waktu itu ada sakit pulang di hotel. Adik saya pusing tidak bisa bangun dengan rumah sakit. Terus dia punya anak kan di Semarang. Waktu itu dia punya telepon nggak bisa ternyata mereka pelaku mati, mereka punya keadaan sebenar. Mereka saya, Pak, Ibu, kita mau angkat jenazah. Ibu saya mau tanya, ada orang? Saya bilang nggak ada. Lah saya sendiri saya begini udah rasa di rumah. Itu saya lihat, saya nangis, saya di mobil. Mereka jalan dengan jenazah dengan saya, nggak ada orang. Saya nangis, saya rasa ada kesian. Masyarakat itu nggak ada orang, semua nggak ada yang saya nangis. Paling sedih sebab nggak ada orang sama saya. Pak Ek juga sakit, Pak Ek dia ada di hotel. Adik saya juga pusing nggak bisa, dia tinggal di rumah sakit. Saya sendiri sini. Itu saya nangis, saya dalam mobil saya nangis. Cari bantuan mungkin. Kamu jangan nangis, kamu lihat Daud apa enggak? Itu betul-betul kalau kita dengan Tuhan, Daud, kamu tahu Daud, waktu dia Baiseba ambil anak yang pertama. Dia kan susah, dia nggak mau makan. Dia tinggal, dia ngomong. Tetapi waktu mereka kata, aduh jangan-jangan dia punya anak meninggal pas. Waktu dia punya anak meninggal langsung dia bangun dia. Ini dia punya diri. Kamu lihat kamu enggak? Kamu tidak bisa nangis begitu. Kamu harus bersama seperti Daud. Mengapa saya sampai di rumah duka? Rumah duka itu barangkali ada 10. Setiap hari itu ada orang meninggal, tapi hari itu tidak ada rumah duka, semua kosong. Jadi saya datang pagi hari jam 7. Sepi nggak ada. Semua rumah duka nggak ada orang. Semua kan, semua. Padahal setiap hari rumah duka itu penuh, tapi hari sepuluh enggak. Saya lihat saya sedih bagaimana. Angkatnya, Ibu, jenazah kita akan kasih, silakan masuk. Ibu, kita akan mandikan jenazah. Ibu mau lihat? Ya sudah saya lihat. Saya lihat mereka sudah datang, orang yang mau mandi semua sudah siap. Ibu mau lihat atau ibu mau duduk? Dengan saya itu. Dan kita sudah cari rumah duka. Terus orang yang punya rumah duka datang. Ibu, mari ikut saya yang ibu sudah pernah. Saya tidak ada satu orang, saya sendiri saya lihat. Aduh, saya kasihan mama saya, tidak ada orang, saya sendiri. Terus orang yang ibu apakah saya bisa bawa makanan? Ya. Itu saja. Tidak ada satu orang, saya sendiri, mama saya sendiri, tidak ada saudara, nggak ada. Saya sendiri. Itu saya rasa. Tapi firman Tuhan menguatkan saya. Harus sukacita, pengharapan, sukacita. Ya saya senang. Sampai dari belakang saya sudah mau meninggal. Ada saya Ciliti. Saya lihat Ciliti sudah mau. Ciliti nggak pernah nangis. Saya nggak pernah nangis sampai mama saya pernah sampai saya nggak nangis. Semua orang nangis, saya nggak nangis. Pas saya harus bersukacita. Itu saya mengalami. Jadi kita ikut Tuhan tetap kita dimanapun firman Tuhan akan menguatkan kita. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita belajar. Kita tidak bisa, kita cuma ikut Kristen, tapi kita harus belajar. Dan firman itu sanggup mengajarkan. Mengapa saya bisa belajar? Sebab mengapa Tuhan Yesus sering ajarkan kita.
kita tidak ikut, akibatnya pasti ada. Dan saya sering bilang begini, betul. Mengapa kita harus baca? Firman Tuhan harus berbicara. Kalau kita bisa lihat, bukan Amos 8. Amos 8 kita bisa lihat di situ. Amos 8 ayat 11. Amos perjanjian lama. Kalau buang ada bisa baca. Satu orang bisa baca. Amos 8. Amos 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Terus 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saya percaya waktunya akan tiba. Sehingga mengapa kita harus baca? Kita akan mencari firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak ada. Kamu menjalan tidak ada, sudah diangkat. Mengapa saya tidak bilang itu? Gak usah jauh-jauh, 3 waktu. Saya lihat banyak kesaksian waktu di Cina. Di Cina ditekan, tidak bisa baca firman. Dan orang-orang yang dapat cuma pakai 1 lembar, tapi mereka pakai 1 lembar itu semua. Dan sekarang saya percaya, satu waktu pasti akan terjadi. Mengapa? Supaya kita bisa, sekarang kita baca, kita bisa tahu. Dan saya percaya saat ini pasti akan terjadi. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sekarang kita nggak tahu? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Yang kita bilang, firman adalah Tuhan sendiri. Dia sudah diangkat. Dan sekarang yang Tuhan, firman. Jadi cuma saya tekankan kita sebagai orang Kristen. Kita harus jangan jangan seperti Pak Edi. Dulu Pak Edi membuat kopas. Saya bilang, baca firman. Dia bilang, kamu Pak Edi. Saya sudah tahu dari muka sampai belakang. Dari muka banyak Alkitab hitam, di tengah-tengah putih dia nggak lihat. Sampai akhirnya itu. Di tengah-tengah dia nggak pernah. Dia bilang, saya sudah tahu dari muka sampai belakang. Coba tanya dia. Saya pernah bilang, pokok saya tidak mau kamu baca atau tidak, tapi firman Tuhan. Kalau saya bicara firman Tuhan, bukan dari saya sendiri, tapi dari firman Tuhan, apa yang saya katakan, mau tidak mau kamu harus ikut Tuhan. Sebab itu di Yesaya 55. Apa seperti air turun dari langit, air dia akan mengalir, dia akan menentukan apa yang dikatakan akan berlaku. Mau tidak mau kamu harus ikut. Baik bukan itu, dia sangat keras, dia kan bukan dari aku, dia kan dulu agama. Habis itu, saya punya anak-anak, saya punya anak di Australia sekolah semua, mama. Apalagi saya punya anak perempuan yang sekolah Alkitab, mama. Kita bersatu, saya, anak-anak saya dan mama, pasti Tuhan jawab. Kan di Alkitab ada, itu di salah satu anak itu. Kita berdoa untuk orang, pasti Tuhan akan dengar. Tuhan, saya dengan anak saya, jadi kalau saya berdoa di kamar, saya punya kamar doa, tapi saya berdoa di kamar. Saya berdoa, dia di tempat tidur, saya nggak berdoa ke belakang, saya berdoa ke sana. Tuhan, kalau sekarang saya dengan anak-anak sudah berdoa, dan Tuhan berkata, anak-anak berdoa, maka kalau kamu berdoa, seisi rumah akan bisa. Dan kalau saya dengan anak-anak, pasti Tuhan dengar. Mau tidak mau pasti dia ikut. Kamu seperti Tuhan, kamu paksa Tuhan. Kan saya bicara benar-benar dia dengar. Kamu merasa kamu punya Tuhan kamu. Dan saya dia membantu lah kamu suruh dia. Saya bilang nggak suka firman Tuhan. Nah terus habis itu saya sudah bilang begitu. Dia bilang apa? Kamu tiap hari pas. Habis itu dia sudah ikut Tuhan. Dia baik sudah ikut Tuhan. Tuhan, kalau dia sudah ikut engkau, jangan pakai dia biasa-biasa. Dia dari agama Buddha saja dia begitu. Masa tahu di sini biasa bahkan dari dia kepada.
Kamu setiap hari pakai ponsel firman Tuhan. Ya kita tidak usah kecewa apapun. Kita punya keluarga nggak? Kita sama dengannya. Ya, barangkali kita bisa ini, bisa lanjutkan. Kemudian Firman-Mu berkata Kau besertaku.